Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dia bekerja untuk membiayai studi kakaknya. Setelah sukses, kakaknya tidak mengenalinya. 1 tahun kemudian, dia tertegun ketika membaca surat kakaknya. Wenlong dan adik perempuannya bernama Wenqi telah menjadi yatim piatu setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya demi membiayai studi kakaknya. Sang adik bernama Wenqi berhenti dari sekolah dan bekerja. Setiap bulan, Wenqi selalu mengirim uang untuk kakaknya. Sementara ia sendiri berusaha berhemat dengan makan seadanya. Upah yang diterima Wenqi setiap bulan sangat kecil. Jadi, dia bekerja di 2 tempat. Pagi sampai siang bekerja sebagai cleaning service. Malamnya kerja di restoran. Wenlong, sang kakak, sangat tekun kuliah. Dia juga bekerja di sela waktu luangnya, dan uangnya sebagian dia simpan. Dia punya rencana uang itu nantinya dia gunakan untuk biaya nikahnya nanti, dan juga sebagai persiapan untuk biaya nikah adiknya kelak, agar nanti adiknya tidak dipandang rendah oleh mertuanya. Kedua kakak beradik ini saling peduli satu sama lain. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Wenlong bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang lumayan bagus. Karena kecakapan kerjanya dan sosok pekerja keras, tak lama kemudian gajinya pun cepat naik. Dari yang awalnya hanya sekian juta rupiah, sekarang telah mencapai puluhan juta rupiah sebulan. Sekarang Wenlong punya mobil sendiri dan 1 unit rumah. Bisa dikata, Wenlong lumayan sukses di usianya yang masih muda, dan ia berencana menikahi pacarnya. Wenqi sangat gembira setelah mendengar kesuksesan kakaknya. Namun, dia tak menerima undangan pernikahan kakaknya. Saat menelpon, tidak diangkat kakaknya karena khawatir terjadi sesuatu pada kakaknya. Dia pun segera pergi menjenguk kakaknya, dan setelah melihat kakaknya, ia termangu di tempat karena ia tak menyangka sama sekali kakaknya tidak mengenalinya. Kakaknya langsung menghindar begitu melihatnya. Sudah berulang kali Wenqi menemui kakaknya, hanya ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun kakaknya selalu menghindar, tidak mau menemui Wenqi. Ketika tahu sikap kakaknya seperti itu, perasaan Wenqi benar-benar hancur dan tak tahan, dia pun menangis. Wenqi menjadi tak bergairah di tempat kerja, sampai-sampai memecahkan beberapa piring dan dimarahi oleh bosnya. Wenqi akan tersadarkan setelah dimarahi bosnya. Wenqi berpikir dia harus memulai hidupnya dan hidup untuk dirinya sendiri, tidak mau lagi hidup untuk orang lain. 1 tahun kemudian, Wenqi menikah. Dari genggaman tangannya tampak sebuah kartu undangan untuk kakaknya. Saat sedang merenung, ponselnya tiba-tiba berdering. Orang di telepon yang tak dikenalnya itu meminta Wenqi untuk pergi ke sebuah kantor pengacara. Ada wasiat yang mau disampaikan. Wenqi merasa heran dan berpikir penelpon adalah seorang penipu. Namun si penelpon dengan jelas mengatakan bahwa dia bukan penipu. Wenqi yang setengah percaya itu akhirnya ke alamat yang disebutkan. Setelah bertemu pengacara,
Pengacara itu menyerahkan sepucuk surat sambil berkata, "Ini hadiah dari kakakmu, dari Wenlong. Coba kamu baca. Jika tidak ada masalah, saya akan membuat surat serah terima." Wenki membuka surat itu, dan dia pun tak kuasa lagi membendung air matanya setelah membaca isi surat itu dari kakaknya itu. Dalam surat itu disebutkan, Wenlong, kakak laki-lakinya itu, telah meninggal karena kanker. Alasannya tidak mau mengakui Wenki sebagai adiknya, karena sang kakak takut mengganggu kebahagiaan hidup sang adik yang sebagian besar telah menjalani hidup yang getir demi dirinya. Dan sudah saatnya bagi Wenki untuk memikirkan hidupnya sendiri sekarang. Karena itulah kakaknya menyembunyikan perihal penyakitnya yang tak bisa disembuhkan lagi. Sebelum meninggal, ia menemukan kantor pengacara ini dan meminta untuk mengalihkan hartanya atas nama Wenki, adik perempuannya. Anggap saja sebagai hadiah pernikahannya agar keluarga suaminya tidak bersikap semaunya terhadap Wenki. Selain itu juga sebagai bekal dalam hidupnya. Air mata Wenki kembali berlinang setelah membaca isi surat kakaknya. Dia baru tahu kakaknya telah berkorban untuk dirinya, dan Wenki seketika menangis pilu begitu mengingat kakaknya pergi tanpa seorang pun di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.